Iya. Halo guys, jadi kita mau persiapan ke pantai Sodong. Tutup. Halo guys, Jadi kita kita udah sampai di pantai Sodong. Ikuti keseruannya. kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan secitis. Kecerahan air memberikan petunjuk tentang daya tembus atau penetrasi cahaya ke dalam air laut menurut Effendi 2000. Pada praktikum kali ini, kecerahan diukur menggunakan alat yang bernama secitis. Secitis dimasukkan ke dalam air dan tandai tali sampai secitis tidak terlihat di air. Kemudian, ukur kedalaman tali yang terendam tersebut. Tarik secitis ke permukaan hingga pertama sekali terlihat. Kemudian, ukur kedalaman tali yang terendam. Kemudian, hitung kecerahannya dengan rumus D1 tambah D2 bagi 2. D1 adalah kedalaman saat secitis tidak terlihat, dan D2 adalah kedalaman saat secitis kembali terlihat. Hasil banding praktikum dengan jurnal yang dikemukakan oleh Pati dan kawan-kawan tahun 2020 tidak sebanding, yaitu bahwa hasil praktikum kecerahan air laut menunjukkan nilai 35, sedangkan hasil jurnal menunjukkan nilai 4,5 sampai 31,5 meter. Menurut Triatmojo di dalam jurnal Korto, pasang surut adalah fluktuasi gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Kedua adalah cara kerja. Catat periode kenaikan dan penurunan massa air pada alat tersebut dengan selang 2 jam selama 24 jam bersama dengan temperatur dan salinitasnya. Dari data yang kita dapatkan di Pantai Sodong yang diukur menggunakan alat tongkat pasang surut dan didapatkan hasil yaitu 180 cm yang diukur pada jam 9:03 dan dapat dibandingkan dengan data yang didapatkan dari dosen yang hasilnya di jam 9 adalah 0,197 meter. Dari data yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengukuran yang dipengaruhi oleh menurut Safi 2017 adanya perbedaan pengukuran pasang surut air laut. Terdapat faktor yang bernama adanya topografi permukaan laut, di mana topografi permukaan laut merupakan perbedaan rata-rata muka air laut terhadap geoid. Dan pengaruh pasang surut selanjutnya adalah pengaruh angin laut, juga dapat mempengaruhi pasang surut air laut. A few moments later. Jadi kita mau OTW ke pasar guys. Ya guys, jadi ya udah ikutin aja. pH atau potential of hydrogen adalah ukuran keasaman atau kebasaan suatu larutan yang diukur dalam skala 1 sampai 14. Ada beberapa alat untuk mengukur pH, namun pada praktikum kali ini menggunakan kertas lakmus. Cara kerjanya yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam air sampel, lalu tunggu selama beberapa detik. Kemudian cocokkan perubahan warna yang ada di kotak kemasan. Hasilnya yaitu pH 7. Hasil pH di Pantai Sodong Cilacap pada praktikum kali ini adalah 7. Hal ini sesuai menurut jurnal Rukminasari dan kawan-kawan, di mana pH air laut permukaan di Indonesia umumnya antara 6 sampai 8,5. Tinggi rendahnya pH dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kandungan oksigen maupun karbon dioksida dan aktivitas manusia seperti tumpahan atau kebocoran minyak. Oke guys, jadi kita kelompok 18 udah dari pos 5, 6 sama pos 1. Pos 5 itu tadi kita acara kecerahan, habis itu pos 6 pasang surut, dan barusan kita dari pos 1 itu pH air. Habis ini kita bakalan ke pos 2 buat ngecek kualitas air. See you. Kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Alat yang digunakan yaitu WQC, Water Quality Checker. WQC adalah multiparameter alat yang dapat mengukur kualitas air dari pH, konduktivitas, oksigen terlarut, kekeruhan, suhu, dan salinitas. Langkah yang pertama yaitu ambil sampel air
Pilihlah sensor yang akan digunakan, lalu probe disambungkan ke parometer, hidupkan WQC dengan menekan power on. Sebelum penggunaan, kita harus mengkalibrasi sebanyak 3 kali dengan pH 4, 7, dan 10 secara bertahap. Sebelum sensor terkena pH, disiram dengan Aquades dan dikeringkan dengan tisu. Setelah itu, sensor digunakan untuk mengukur pH pada sampel air dengan mencelupkan ke sampel air. Tunggu beberapa detik dan posisikan dengan tenang untuk mendapatkan hasil yang sesuai. pH yang dihasilkan pada sampel air pantai Sodong yaitu 8,18. Berdasarkan hasil praktikum lapang, pada pantai Sodong mengukur kualitas air laut menggunakan alat WQC yang menghasilkan pH yaitu 8,18. Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Nita Rukminasari dan kawan-kawan bahwa tinggi rendahnya pH dipengaruhi oleh fluktuasi kandungan oksigen maupun karbon dioksida. Dan menurut Sari Mukti Rohmawati dan kawan-kawan bahwa pengukuran kualitas air laut dilakukan secara in situ. Pengukuran kualitas air laut terdiri atas salinitas, pH, suhu, dan TDS diukur secara in situ menggunakan alat water quality checker. Namun saat praktikum lapang di Pantai Sodong, kita hanya mengukur pH. Berdasarkan hasil praktikum lapang, fitur GPS sesuai dengan jurnal yang dikemukakan oleh Apriliadi dan kawan-kawan, yaitu GPS memiliki fitur main menu, map page, satellite page, compass page, dan altimeter page. Cara kerja GPS, yang pertama, pastikan baterai sudah terpasang dengan sempurna, kemudian tekan tombol power 1 kali. Saat GPS digunakan di ruangan terbuka dan posisi layar gelap, cara untuk mencerahkan layarnya yaitu dengan menekan tombol power 1 kali, akan muncul tulisan kecerahan latar dan langsung saja diatur sesuai dengan kebutuhan. Untuk fitur zoom in pada GPS dapat memperbesar skala peta, sedangkan fitur zoom out pada GPS dapat memperkecil skala peta. Kemudian ada fitur find, digunakan untuk mencari titik atau jejak ke suatu tempat. Selanjutnya juga ada fitur mark, yang berfungsi untuk menandai lokasi suatu titik dengan catatan waktu, tanggal, dan lokasi yang akan disimpan. Kemudian ada tombol page, untuk beberapa menu andalan di GPS seperti elevasi, menu utama, peta, dan kompas. Kompas digunakan untuk mengatur arah mata angin. Pada bagian menu utama, terdapat bagian yang pertama yaitu setup untuk mengatur GPS itu sendiri seperti bahasa yang digunakan. Yang kedua, ada tampilan bunyi seperti alarm untuk mendeteksi keberadaan. Kemudian ada kalibrasi kompas, dilakukan dengan memutar kompas 1 kali, dilanjut memutar kompas ke samping 1 kali, dan yang terakhir diputar lagi 1 kali. Jika gagal, harus diulangi lagi. Faktor yang menyebabkan kegagalan kalibrasi ini seperti terburu-buru dan gerakan yang tidak sesuai. Dan terakhir, bagian kelola titik. Sebelumnya terdapat fitur mark untuk menandai suatu titik yang tersimpan di bagian kelola titik ini. Yang terdapat pilihan peta yang akan muncul peta dan pilihan pergi yang akan muncul seperti Google Maps. GPS atau Global Positioning System merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi akurat, kecepatan, informasi waktu, dan melacak pergerakan suatu objek di atas permukaan bumi. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Salinitas merupakan total konsentrasi ion-ion terlarut dalam air yang dinyatakan dalam satuan per mil atau ppt, part per thousand atau gram per liter. Besaran salinitas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup biota di suatu perairan. Pada perairan laut, salinitas berkisar antara 30 sampai 40 ppt menurut Mayri 2019. Alat yang digunakan untuk mengukur salinitas air laut adalah refraktometer.
Langkah-langkah dalam pengukuran salinitas adalah sebagai berikut. Pertama, refraktometer dibersihkan dengan air steril atau aquades. Yang kedua, air sampel diteteskan di bagian depan refraktometer. Lalu yang ketiga, angka yang ada pada refraktometer diamati. Angka yang merupakan kadar salinitas yaitu angka yang ditunjukkan dengan batasan warna biru dan putih. Hasil salinitas pada Pantai Sodong yaitu 34 ppt. Rendahnya nilai salinitas di perairan ini menunjukkan adanya pengaruh dari daratan seperti pencampuran dengan air tawar dan tercemarnya air. Menurut jurnal Simon Patti dan kawan-kawan, bahwa tinggi rendahnya nilai salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola sirkulasi air, penguapan atau evaporasi, curah hujan atau presipitasi, dan adanya aliran sungai. Bobby Valentino.